view, nice, regression, linear, terus yin-nya ini nah ya udah terus habis itu nah untuk hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa luas lahan benih dan pupuk organik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produksi dengan nilai R2 sebesar 0,883 yang berarti 88,3% harus produksi dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Nah untuk UCF menunjukkan nilai signifikasi yaitu 0,0000 atau kurang dari 0,05 sehingga menjadi sangat signifikan. Terus secara parsial atau tabel koefisien luas lahan dan benih tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi karena nilai SIG lebih dari 0,05, sedangkan pupuk organik berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai SIG 0,001 yaitu kurang dari 0,05. Dan demikian faktor yang paling dominan meningkatkan produksi adalah pupuk organik. Nah, ini adalah data yang sudah ditentukan. Terus kita salin ke SPSS. Kanan terus ke custom with variable name. Nah disitu kita variable view ubah ini jadi Y, terus ini jadi X1, ini X2, ini X3, dan terakhir itu D. Terus ubah labelnya jadi labelnya jadi ini yang di datanya tadi terus untuk investornya kita segala semua. Nah kita balik ke data view, analyze, regression, linear, yang Y ini masukin ke dependent, yang X1-nya ke dependent, terus kita klik
ini untuk hasil interpretasinya. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa lahan, benih, pupuk, pupuk organik dan variabel dummy secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produksi dengan nilai R sama dengan 0,925, artinya 92,5% variasi produksi dijelaskan oleh keempat variabel tersebut. Nah, untuk UJF menunjukkan nilai 257,553 dengan signifikasi 0,000 atau ledakan model sangat signifikan. Secara parsial luas lahan ini signifikan karena 0,001. Nah, untuk benih yaitu signifikan juga, yaitu 0,013, dan dummy ini signifikan juga 0,00 signifikan terhadap produksi. Sedangkan pupuk organik ini 0,584 tidak signifikan. Diberikan faktor yang paling dominan meningkatkan produksi adalah luas lahan, diikuti benih dan dummy. Uji asumsi klasik pergi ke analyze. Setelah itu kita ke regresi ke linear. Setelah itu untuk produksi atau variabel linear kita masukkan ke dependen, dan juga luas lahan, benih, pupuk organik kita masukkan ke independen. Pola tanam. Setelah itu kita ke save dan kita centang understanding dan kita klik continue, dan setelah itu kita klik OK. Dan di sini muncul untuk datanya ada summary, ANOVA dan koefisiennya, residual statistiknya juga ada. Nanti kita jelaskan setelah langkah-langkahnya, langsung interpretasi keseluruhannya. Mana di sini nilai RSE1-nya itu sudah muncul, dan kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita ke analyze. Nah, setelah itu kita ke non-parametric test. Setelah itu ke legend dialog. Nah, setelah itu ke K-sampel KS, dan untuk understandingnya kita masukkan ke tes variabel list. Setelah itu kita pastikan normal dan klik OK. Nah, di situ sudah muncul dari hasil outputnya dari one sample NPAR testnya. Dan selanjutnya, tahap selanjutnya kita pergi ke analyze. Setelah itu kita seperti yang tadi, regresi linear, dan datanya kan sudah dimasukkan yang tadi, jadinya sudah ada. Kita tinggal ke statistik. Setelah itu kita centang di bagian Durbin, Wesen, dan juga collinear diagnosis, dan juga klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk data dari model summary, ANOVA, dan juga koefisiennya. Dan juga koefisien diagnosisnya juga ada, dan juga residualnya juga ada, data residualnya. Setelah itu kita pergi ke transform selanjutnya.
kita pergi ke transfer. Setelah itu kita ke tahap selanjutnya, ke transfer. Setelah itu ke komputer variabel. Itu kita masukkan di target variabelnya itu receipt, dan di number expectnya kita ketik ABS buka kurung strip 1 dan tutup kurung, pencet ke alt, pencet 2 kali, setelah itu ke ABS, pencet 2 kali. Nah, sudah muncul tanda tanyanya, dan juga setelah itu kita pencet ke undecided-nya juga 2 kali. Nah, setelah itu kita hapus yang bagian 2-nya. Setelah itu kita pencet OK. Nah, sudah muncul untuk hasil outputnya. Di sini kita dari hasil yang pertama tadi, yaitu yang nilai normalitas, yang mana di sini ada fisiknya itu 0,2%, yang mana lebih besar, yang mana artinya itu datanya itu berkontribusi normal, sehingga model regresi yang lebih itu asumsi yang memenuhi asumsi normalitasnya. Dan di uji regresi linearnya itu ada nilai R 0,946, yang mana itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel loslahan X1, X2, X3, dan juga untuk dari pupuk hingga terhadap produksinya itu juga. Dan R2 R2-nya yaitu 0,89, yang mana variasi produknya itu dijelaskan oleh 3 variabel yang sebelumnya itu, sedangkan juga ada faktor-faktor lainnya. Dan juga untuk uji F-nya yang mana itu ada untuk uji F-nya yaitu 245,084, yang mana di sini tuh menunjukkan model regresi yang berpengaruh signifikan secara simulatif untuk tahap produksinya. Dan selanjutnya itu ada dan tadi terlewatkan yang Durbin. Ini untuk yang Durbin Watson, ini untuk kan Durbinnya tuh 1,389, yang mana di Durbin Watsonnya ini tidak menunjukkan masalah yang serius ataupun sehingga dapat dinyatakan itu analisisnya itu signifikan dan juga valid untuk digunakan. Dan selanjutnya ada korelasinya, yang mana nilai signya itu semua menunjukkan kurang dari 0,05, yang mana semua dari mulai loslahan benih dan juga pupuk konsennya itu signifikan. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.